Bu Retno, ini langsung aja dulu yang serius dulu ya Bu ya, nanti biar gayang dulu kita baru mulai yang Nggih. lain-lain. Nggih. Bu, ini soal vaksin nih Bu, ini kan Ibu kayaknya ketiban campur nih Bu ya, ikut repot karena Tiban pengadaannya dari campur. luar. Nggih. Panjenengan pasti ikut repot. Kan di awal-awal Nggih. ini kita tidak sempat ragu apakah kita akan mendapatkan pasokan vaksin yang cukup gitu. Mengingat selama ini politik vaksin kan memang cukup kompleks juga, complicated. Tapi terakhir di last minute kabar baik selalu datang. Nah, boleh tahu nggak Bu, boleh cerita nggak Bu, ini perubahan situasi yang sangat cepat ini di belakang layarnya yang Ibu lakukan mungkin dengan siapa saja, ada cerita yang seru mungkin, boleh Oke, dibagikan Bu ceritanya. jadi begini, sebenarnya begini, ini kita masuk tahun 2021, itu saya bicara dengan tim saya, kita juga rasanya seperti awal tahun 2020, hanya tantangannya agak berbeda, tetapi in terms of sense of emergensinya itu kita sudah rasakan bahkan di Kementerian Luar Negeri itu di bulan-bulan Januari Februari karena kita sudah mulai evakuasi para mahasiswa kita terutama dari Wuhan, dan itu merupakan sebuah exercise yang cukup rumit. Baru sekali ini kita mengevakuasi warga negara kita dari sebuah wilayah yang lockdown karena virus. Karena kalau kita mengevakuasi warga negara dari wilayah konflik itu sudah beberapa kali kita lakukan, tetapi ini lockdown karena virus. Dan virus ini walaupun katakanlah usianya sekarang sudah masuk 1 tahun, tetapi kan tetap merupakan barang yang baru, sehingga pemahaman kita, pemahaman dunia terhadap virus itu sebetulnya apa, mutasinya seperti apa, cara pengendaliannya seperti apa, kan tidak bisa atau belum bisa dikatakan pemahaman kita itu sudah sempurna. Dari waktu ke waktu selalu berubah dan sebagainya, oleh karena itu kecepatan mengadjust perubahan itu tentunya merupakan syarat utama agar kita betul-betul atau berusaha seoptimal mungkin dapat merespons dinamika yang ada. Nah, karena sifat emergensi itulah maka sejak kasus pertama Indonesia diketahui, kita sudah mulai bergerak karena kita tahu bahwa ini akan menjadi masalah besar tidak saja bagi Indonesia tetapi bagi dunia, dan kemudian kita bergerak cepat. Bergerak cepatnya pada saat itu kita sudah sadar bahwa kita perlu alat-alat diagnostik yang diperlukan, yang pada saat itu hampir semua negara kekurangan. Dan saya masih ingat tiap hari kita saling telepon para menteri luar negeri hanya untuk ngecek kamu punya kelebihan nggak, kamu punya nggak, kamu bisa di-share nggak, dan sebagainya. Itu berlaku tidak hanya untuk diagnostik tetapi untuk terapatiknya. Terapatiknya memang karena ini adalah virus baru, penyakit baru, terapatiknya obatnya kan belum ada yang betul-betul obat untuk COVID. Karena COVID-nya sendiri barang yang baru. Oleh karena itu para ahli berusaha untuk mencoba kira-kira obat yang sejenis yang dapat diberikan untuk penderita COVID itu apa. Nah, itulah yang kemudian kita kejar. Nah, terus yang ketiga adalah mengenai masalah vaksin. Kita bergerak juga cepat dan di awal kita berusaha untuk menjalin komunikasi dengan banyak pihak. Dan dari banyak pihak itu ada yang merespons cepat, ada yang belum merespons pada saat itu. Oleh karena itu, yang merespons cepat kita kemudian komunikasi lebih intensif. Tentunya sekali lagi pada saat bicara mengenai substansi keilmuannya, bukan diplomat pasti tidak paham karena kami memang bukan ahli dari vaksin itu. Oleh karena itu teamwork menjadi jawaban dari upaya kita ini. Kita tanya apakah dengan platform begini akan bisa dan sebagainya dan sebagainya. Tugas para diplomat adalah membuka akses, meratakan jalannya agar kita dapat akses pembicaraan, akses komitmen terhadap vaksin-vaksin, pengembang vaksin yang kita hubungi. Nah, alhamdulillah dari sejak awal sebenarnya pada saat saya ingat waktu saya berkunjung ke Hainan, kemudian ke Abu Dhabi, kemudian nggak lama kemudian saya ke London, saya ke Jenewa, itu adalah
dalam rangka untuk men-seal komitmen-komitmen yang selama ini kita sudah bahas secara intensif. Nah, tetapi kemudian dinamika terjadi terus, tapi akhirnya kalau per titik ini yang dapat saya sampaikan adalah selain Sinovac, kita sudah dapat mengamankan komitmen dari AstraZeneca, kemudian kita juga dapat mengamankan komitmen dari Novavax, plus kita sedang menjalin komunikasi dengan Pfizer. Pfizer ini komunikasi kita sekarang intensif, Pak Menkes yang terus dari waktu ke waktu saat ini bicara, karena memang ada kekhususan infrastruktur yang diperlukan kan, karena cold chain-nya itu minus 70 dan sebagainya. Jadi pada saat kita bicara dengan para pengembang, itu kita juga harus langsung merefleksikan kesiapannya di dalam. Ini kita siap nggak dengan kalau kita memilih platform yang seperti ini. Tentunya kita hubungkan juga dengan elemen kemanfaatan dan macam-macam dan sebagainya. Jadi sekali lagi Sinovac, Novavax, kemudian AstraZeneca, kita sekarang jalin dengan Pfizer, ini yang dari bilateral. Sementara itu ada yang kita bahas juga di multilateral. Jadi tracknya dua. Track bilateral, track multilateral. Di multilateral itulah maka pada saat itu saya ke Jenewa. Saya ketemu dengan CEO Gavi, saya ketemu dengan Dirjen WHO dan sebagainya, adalah untuk memastikan bahwa Indonesia akan menjadi salah satu negara yang dapat memperoleh akses vaksin dari track multilateral. Nah, dari waktu ke waktu kita melakukan komunikasi yang intensif, yang akhirnya untuk kita masuk dalam kelompok yang dinamakan AMC COVAX AMC 92. Jadi AMC itu adalah Advanced Market Commitment 92. Intinya adalah ini adalah 92 negara berpenghasilan menengah dan bawah, negara berkembang, yang secara khusus ingin dijamin akses kesetaraan aksesnya terhadap vaksin. Indonesia masuk ke situ. Jadi harapan kita adalah dengan masuk di AMC 92, kita akan mendapatkan akses vaksin, range-nya adalah 3-20% dari populasi kita. Tentunya apakah kita akan dapat 3, 5, sampai 20, akan sangat tergantung dari ketersediaan vaksin yang dikumpulkan melalui track multilateral ini. Tetapi dari titik sekarang saya melihat tampaknya perkembangannya cukup bagus, sehingga yang dapat saya yakini kita tidak akan, semua negara AMC 90 itu tidak hanya akan dapat 3%, tetapi sudah pasti lebih dari situ. Cuman di awal-awal pastinya ketersediaannya kan masih terbatas, maka penerimaannya pun secara gradual. Jadi sekali lagi secara bilateral kita sudah mengamankan beberapa, plus pengamanan komitmen dari jalur multilateral. Siap, mohon izin Ibu, boleh dielaborasi sedikit ya? Ini kan 3-20% peluangnya dari AMC COVAX nih. Tapi itu sudah pasti dapat sejelek-jeleknya 3%. The worst scenario. Insya Allah. Siap. Ibu, kemudian ini soal mekanismenya, mau bilateral maupun multilateral, mohon izin. Ini kan vaksin tetap komoditas komersial Ibunya. Nah, mekanismenya meskipun dengan selama ini ngesilnya memastikan bahwa kita dapat, kemudian kita dapat tidak hanya komitmen, mekanisme yang digunakan seperti apa Ibu? Ya, jadi kalau sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa tugas kita kan meratakan jalan, membuka aksesnya. Nah, setelah itu kan pasti akan ada pembicaraan-pembicaraan yang sifatnya lebih teknis, termasuk mengenai masalah harga. Nah, di situ kami enggak, karena kan kita bagi tugas. Namanya juga teamwork kan, dan kita juga tidak boleh pretend untuk tahu semuanya terlibat, semuanya juga tidak. Ada bagian yang kita bisa terlibat, berkontribusi banyak, disitulah yang kita tebalkan. Nah, khusus untuk yang multilateral, karena kita masuk di kelompok negara AMC nanti itu, maka vaksin yang kita peroleh adalah tidak berbeda. Dalam artian kita mendapatkan vaksin gratis dari track multilateral. Kenapa gratis? Karena ini
ada negara-negara donor, ada pembiayaan-pembiayaan yang dilakukan oleh pihak lain agar sekali lagi semua negara dapat memperoleh kesetaraan akses terhadap vaksin. Dengan pemahaman, kita semuanya paham dari sejak awal, kalau kita tidak bekerja sama, kita tidak menunjukkan solidaritas terhadap semuanya, maka pandemi ini akan panjang selesainya. Oleh karena itu, kalau kita mau selesai cepat, maka masing-masing negara harus dapat mengatasi pandeminya sehingga kalau dikumpulkan, kita more or less akan sama selesai. Oleh karena itulah, maka IMC 90 itu ingin dipastikan mendapatkan kesetaraan akses terhadap vaksin melalui COVAX Facility itu. Siap. Soal meratakan jalan ini Bu, tugasnya Kemenlu ya, meratakan jalan ini. Bu, ada nggak peluang misalnya untuk selain mengandalkan pemerintah karena yang punya otoritas kuat di sini gitu, ada nggak peluang untuk misalnya dari dalam negeri untuk membuka jalur pengadaan mandiri menggunakan jalan yang sudah diratakan Kemenlu ini? Mungkin saya punya duit itu banyak, otoritasnya mungkin Pak Menkes nggih. Ada cerita yang seru nggak Bu, menantang gitu? Karena ini kan sesuatu yang extraordinary juga, meskipun itu untuk Kemenlu ya, karena sampai diplomasi yang sangat intens terkait isu teknis. Kalau dilihat nggih di awal-awal, jadi kan kalau kita bicara core business Kemlu, core business para diplomat politik luar negeri, kan lebih banyak terkait dengan masalah perdamaian. Dengan masalah perdamaian, tentunya dengan bergeraknya waktu, maka elemen diplomasi ekonomi, diplomasi pelindungan WNI, diplomasi perbatasan of course, itu menjadi prioritas-prioritas utama politik luar negeri Indonesia. Itu kita sudah set pada saat pemerintahan yang pertama kita set untuk 5 tahun, kemudian yang kedua juga kita set 5 tahun. Nah, kan Oktober 2019 mulai pemerintahan baru. Kita udah ngeset, oke 5 tahun ke depan kita akan seperti apa. Tiba-tiba di Januari 2020 mulailah terjadi virus COVID-19. Di titik itulah kemudian saya dan tim duduk. Saya sudah sampaikan bahwa mau tidak mau kita harus refocusing prioritas. Karena kalau kita tidak refocusing, maka satu pasti kita tidak bisa berkontribusi. Kan diplomasi harus berkontribusi kepada apa yang sedang diupayakan oleh pemerintah, kepentingan dalam negeri kita. Which is kepentingan semua negara sekarang adalah menangani pandemi ini. Baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi dampak sosial ekonominya. Oleh karena itu, salah satu refocusing prioritas adalah membantu pemerintah dalam penanganan pandemi. Pilarnya 2, kesehatan dan dampak sosial ekonominya. Dan Mbak Palupi, ini semua diplomat kita, aku punya satu tim khusus yang dari waktu ke waktu kita belajar banyak mengenai urusan vaksin, mengenai urusan virus itu sendiri dan sebagainya. Bukan berarti kita ingin menjadi ahlinya, tetapi ini sudah menjadi paling tidak 1 tahun ini menjadi bagian tugas kita. Jadi pemahaman itu akan mempermudah kita untuk bicara dengan pihak lain. Karena sekarang kalau kita bicara dengan siapapun di dunia ini, pasti mereka bicara mengenai masalah COVID-19. Dan itulah maka dari sejak awal kita berkontribusi tidak hanya vaksin, tetapi pada saat kita perlu peralatan diagnostik, di situ rekam jejak diplomasi Indonesia kelihatan sekali, bold, tebal sekali. Begitu juga dengan pada saat kita memerlukan obat-obatan yang diperlukan, plus sekarang adalah vaksin. Ibu, dengan amanat baru yang kemarin diterima hari Selasa, ini kira-kira apa nih Bu, langkah strategis yang akan Ibu tempuh dan tantangannya, dan tentu saja untuk kepentingan Indonesia, ada gambarannya untuk itu Bu? Ini dalam kaitannya dengan co-chairing saya, suaranya agak putus-putus. Oke, terkait dengan jadi yang ingin saya sampaikan adalah alhamdulillah di dalam pemilihan kemarin co-chair untuk COVAX AMC Engagement Group, Indonesia
Menteri Luar Negeri Indonesia memperoleh suara paling banyak. Jadi 41% dari suara yang masuk itu diperoleh oleh Indonesia. Nah, buat kita buat kita ini sebuah kepercayaan dunia, terutama kepercayaan dari negara-negara berkembang, negara anggota AMC 92 kepada Indonesia. Dan pada saat kita untuk tataran dunia kita bicara mengenai kepercayaan, maka nilainya tidak bisa dihitung dengan uang. Nah, satu kepercayaan. Yang kedua, setelah kepercayaan dan what? Pastinya adalah tanggung jawab yang harus ditunaikan. Oleh karena itu, yang tanggung jawab yang harus ditunaikan Indonesia memegang co-chairing untuk COVAX AMC Engagement Group ini adalah memastikan agar negara-negara berkembang mendapatkan kesetaraan akses terhadap vaksin. Itu prinsip. Jadi kita berjuang untuk kita, sekaligus kita berjuang untuk negara-negara berkembang. Disitulah yang saya sebutkan bahwa kepemimpinan Indonesia di dunia akan dilihat. Apakah kita akan mampu selain memperjuangkan diri sendiri, memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang. Karena sekali lagi tadi saya sampaikan, pandemi ini hanya dapat diatasi dengan kerjasama dan solidaritas. Dan Indonesia akan menunjukkan kerjasama dan solidaritasnya terhadap negara berkembang melalui posisi Indonesia sebagai co-chair. Pada saat kesetaraan akses vaksin sudah, pertanyaan berikutnya adalah dapat berapa persen sih dari penduduk? Kapan sih? Jenisnya apa sih? Apakah negara-negara berkembang itu sudah siap infrastrukturnya? Itu termasuk tanggung jawab yang akan dibahas di dalam pertemuan-pertemuan yang saya akan menjadi salah satu co-chairs-nya. Jadi di co-chairs itu ada 3 Mbak Palupi. 1 co-chairs dari Kanada, itu dia mewakili negara maju. Yang 2, Indonesia dan Menteri Kesehatan Ethiopia adalah mewakili negara berkembang. Kemudian kita tergabung di dalam COVAX AMC Engagement Group. Jadi selain memperjuangkan kepentingan negara berkembang, tentunya kita perlu menjalin komunikasi dengan negara-negara maju. Tantangan terbesarnya kira-kira apa ini Bu? Karena maju ini kan uang, kemudian juga mereka produsennya, ada nggak yang sudah terantisipasi? Satu tantangannya adalah pada saat kita bicara mengenai kesetaraan akses, berarti kan jumlah vaksin dulu. Okay. Jumlahnya apakah mencukupi untuk dunia? Nah, kita lihat memang tidak semua pengembang datang dari negara maju. Kalau kita bicara mengenai masalah COVAX, ACT Accelerator, atau kita bicara mengenai masalah COVAX lah. Di situ kan merupakan gabungan tidak hanya dari negara, tetapi juga ada manufacturer, kemudian periset dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga yang ingin kita pastikan apakah jumlah vaksin cukup untuk semua negara dunia. Dan sebagian pengembangnya datang dari negara maju. Itu satu. Yang kedua, karena yang AMC 92 ini akan mendapatkan vaksin secara gratis, berarti diperlukan sebuah mekanisme pendanaan yang dapat mengcover. Disitulah kita bicara dengan negara maju dan juga institusi-institusi keuangan dunia. Yang ketiga, kita juga bicara dengan mereka dalam konteks kesiapan negara berkembang ini dalam menerima vaksin. Sekali lagi, tadi saya bicara mengenai masalah infrastruktur. Dan kemungkinan di dalam pembicaraan itu saya belum tahu karena ini pekerjaannya belum mulai, tapi saya antisipasi isu mengenai masalah kesiapan infrastruktur itu dapat kita sampaikan juga di dalam pertemuan-pertemuan COVAX AMC Engagement Group. Saya tadi lupa menambahkan manfaatnya bagi Indonesia. Dengan kita di situ, maka kita tahu persis dinamika, tantangan, kemungkinan solusi dunia akan seperti apa. Nah, dengan memperoleh
perspektif itu, maka akan sangat berguna untuk kita gunakan di dalam negeri kita. Itu tambahan aja dari apa yang saya sampaikan. Kan kalau kita sering dengarnya Kemenlu itu yang serius-serius gitu. Padahal sementara gitu ya? Iya. Tantangan hariannya ini kan juga seru sebenarnya. Boleh. Tapi memang serius sih. Jadi enggak yang mengenai pemilihan saya itu ya, pemilihan co-chairs itu ya. Saya cerita sama teman-teman. Jadi kan pengumuman itu masuk pukul 2 dini hari tanggal 13. Oke. Tik masuk pengumuman dengan presentasenya bahwa oh ya udah kepilih dengan suara terbanyak dan sebagainya. Itu enggak oke, terus tidur, wah udah kepilih tidur kita. Enggak, langsung ngubungin PT RI Jenewa karena mereka kan masih malam, belum terlalu malam. Jadi saya udah komunikasi, oke, so next kita harus 1, 2, 3, dada. Terus dari situ saya sudah mulai nge-forward semua kepada tim Jakarta. Udah mulai teman-teman sebagian jam 2 tidur lah ya, orang jam 2 malam. Tapi jam 4 timku yang paling deket udah ngerespon. Wah, ini jam 4 udah mulai ngerespon. All the way seharian. Jadi itu ya hidup kita kayak gitu itu. Betul. Nah, ini kan sesuatu yang tidak semua orang tahu. Taunya kan diplomat tuh keren, platnya CD kalau di luar negeri atau sebaliknya di sini. Pakai jas ya, wah padahal di balik itu wah ceritanya seru banget. Jadi Ibu rata-rata sehari tidur berapa jam itu, Bu? Berapa jam sehari rata-rata tidur kalau Ibu? Pengennya sih paling sedikit 6 jam ya. Pengennya. Tapi prakteknya? Yang khusus tanggal 12 menuju ke 13 itu nyaris nggak tidur karena nunggu penghitungan suara. Tapi selama kalau ada krisis, waktu Wuhan itu juga, itu betul-betul malam yang panjang sekali karena kita pantau terus waktu kita evakuasi misalnya warga negara kita dari Yaman itu juga banyak sekali lah malam-malam yang harus dilalui dengan seperti itu banyak sekali, tapi sekali lagi it's part of my job, so harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya.